Halo Rebahaners, kali ini saya akan membahas kembali sebuah film yang berjudul San Andreas. Kali ini saya tidak akan merangkum alur cerita yang membuat Anda coli, karena sedikit ke film cerita seru sekarang. Film ini adalah mengenai bencana Amerika tahun 2015 yang disutradarai oleh Brad Peyton dan dibintangi oleh Dwayne Johnson dan Alexandre Daddario serta tokoh lainnya. Film ini berpusat pada gempa bumi yang disebabkan oleh patahan San Andreas yang menghancurkan San Francisco. Yuk langsung saja kita ke pembahasannya. Ahli seismologi Caltech Lawrence Hayes dan rekannya Kim Pratt berada di bendungan Hoover sedang menguji model prediksi gempa baru ketika patahan di dekatnya dan yang sebelumnya tidak diketahui pecah, memicu gempa berkekuatan 7,1 yang menghancurkan bendungan. Pratt terbunuh tak lama setelah menyelamatkan seorang anak. Hayes menemukan bahwa seluruh sesar San Andreas bergeser dan akan segera menyebabkan serangkaian gempa bumi besar yang berpotensi menghancurkan kota-kota di sepanjang garis patahan. Dia mulai berlomba untuk memperingatkan penduduk California bersama dengan murid-muridnya Alexi dan Phoebe serta reporter Serena Johnson. Ketika gempa bumi berkekuatan 9,1 menghancurkan Los Angeles dan San Francisco, Ray, seorang pilot penyelamat helikopter Departemen Pemadam Kebakaran Los Angeles, mengalami perceraian dengan istrinya yang bernama Emma. Menemukan dirinya menyelamatkannya dari gedung pencakar langit di Los Angeles dan putri mereka yang bernama Blake terperangkap. Di San Francisco, di kantor pacar Emma, Daniel, yang kemudian meninggalkannya, Ben Taylor, seorang insinyur Inggris yang mencari pekerjaan, dan adiknya laki-laki Ollie menyelamatkan Blake dan mereka mencapai Chinatown, berhasil memanggil orang tuanya untuk meminta bantuan. Ray dan Emma berusaha mencapai San Francisco dengan helikopter. Ray sampai mengalami kerusakan kotak roda gigi, memaksa mereka melakukan pendaratan darurat di sebuah pusat perbelanjaan di Bakersfield. Di tengah kisruh penjarahan, Ray mencuri sebuah mobil Ford untuk melanjutkan perjalanan. Pasangan itu bertemu pasangan yang rusak di sisi jalan tak lama sebelum patahan San Andreas yang telah dibuka kembali dan memblokir jalan. Ray dan Emma menukar truk itu dengan pesawat terbang yang dimiliki pasangan itu. Saat Blake, Ben, dan Ollie berusaha mencapai Nob Hill untuk memberi sinyal pada pasangan tersebut setelah menemukan titik penemuan mereka sebelum di Coit Tower yang dilalap api, Ray dan Emma dipaksa untuk terjun payung ke sebuah lapangan sebelum gempa berkekuatan 9,6 melanda, menjadi yang terbesar gempa yang tercatat dalam sejarah. Saat gempa mereda, setelah menghancurkan sebagian besar kota, Ray dan Emma menyita perahu. Di sini terlihat air mulai surut, menandakan akan ada tsunami besar. Mereka pun bergegas untuk mencapai kelompok itu, hanya untuk menyadari bahwa tsunami sedang mendekati Teluk San Francisco bersama segelintir orang. Yuk kita saksikan bersama-sama. Orang yang selamat di perahu kecil. Keduanya berhasil menyeberangi gelombang sebelum mencapai puncaknya. Kapal itu mematahkan bagian tengah jembatan Golden Gate menjadi dua, menewaskan semua orang di jembatan, termasuk Daniel,
yang dihancurkan sampai mati oleh kontainer yang jatuh dari kapal, dan gelombang membanjiri kota yang hancur, menewaskan ribuan lainnya. Blake, Ben, dan Oli memasuki gerbang, sebuah bangunan yang konstruksinya telah diawasi oleh Daniel, tetapi masih terjebak oleh gelombang. Saat bangunan mulai runtuh, menjebak Blake di bawah air, Ray menyelamatkannya dan mulai melakukan CPR. Emma menabrakkan perahu melalui jendela dan mendorong mereka berempat keluar dari gedung yang runtuh saat Ray menyadarkan Blake. Para penyintas berkumpul kembali di kamp bantuan, tempat Ray dan Emma yang berdamai berbicara tentang masa depan mereka. Di sisa-sisa jembatan Golden Gate, sebuah bendera Amerika dikibarkan, memberikan harapan bahwa kota akan pulih dan dibangun kembali. Saat kendaraan penyelamat turun di landscape San Francisco Bay Area yang telah berubah secara radikal, yang sekarang telah meluas dari San Jose ke Santa Cruz, mengubah semenanjung San Francisco menjadi sebuah pulau.